Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Azmi Muslim dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil telaah saya mengenai buku teks Matematika SMP kelas 9 pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Komponen pertama yang akan ditelaah yaitu mengenai kebenaran isi atau konsep. Pada poin kesesuaian dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Isi bukunya sendiri sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, juga sudah disertai dengan implementasi dari KI. Dan akan lebih lengkap lagi jika dicantumkan beberapa contoh penyelesaian kasus perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada contoh soalnya maupun pada latihan soalnya. Meskipun dalam buku ini sudah banyak disisipkan mengenai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan nyata. Poin selanjutnya, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Untuk aspek yang belum layak, ini mengenai penjabaran dari konsep perpangkatan, walaupun sudah sangat jelas, langsung pada intinya, namun penjelasannya masih terlalu sederhana. Seperti yang terletak pada halaman 5, di mana di sini hanya disebutkan bahwa secara umum perkalian berulang dari suatu bilangan X disebut dengan perpangkatan X. Nah, akan lebih baik jika ditambahkan penjelasan mengenai penulisan perpangkatan, seperti cara mengubah bentuk perkalian berulang tersebut ke bentuk bilangan berpangkat. Poin yang ketiga, pendahuluan memotivasi siswa untuk belajar. Pada pendahuluan sudah disebutkan beberapa kasus mengenai perpangkatan dalam kehidupan nyata, seperti bagaimana cara kita untuk menuliskan jarak antara planet Jupiter ke matahari dengan bentuk yang lebih sederhana, kemudian mengetahui jumlah sel yang telah melakukan pembelahan sel dalam satuan waktu, seperti itu. Namun di sini hanya disebutkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Belum diberikan salah satu penjelasan mengenai penyelesaian contoh kasusnya. Jadi akan lebih baik jika pada bagian ini ditambahkan salah satu penyelesaian dari contoh kasusnya. Poin yang keempat, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam buku ini seperti praktikum sebagai pengantar setiap materi yang dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menganalisis juga menyelesaikan masalah, di mana siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan. Praktikum ini bisa ditemukan pada halaman 4 dan 17. Selanjutnya, bahan ajar seperti pemberian contoh penyelesaian masalah dapat membantu siswa dalam menumbuhkan sikap intuitif dalam menemukan konsep secara mandiri. Namun, akan lebih baik jika ditambahkan kesimpulan untuk mempertegas konsep di akhir kegiatan praktikum agar siswa dapat memahami konsep meskipun tanpa bimbingan guru. Poin yang kelima, manfaat untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan siswa, pada buku ini dicantumkan biografi singkat dari penemu teori atau konsep perpangkatan serta hikmah yang bisa diambil dari beliau. Nah, ini ditemukan pada halaman 3. Untuk saran perbaikannya akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan sejarah singkat mengenai penemuan konsep perpangkatan. Pada beberapa latihan soal juga sudah disisipkan pengetahuan seperti total luas daratan Indonesia dan panjang tembok besar di Tiongkok. Nah, untuk saran perbaikannya sendiri tidak ada. Selanjutnya untuk komponen yang kedua mengenai koherensi penyajian gagasan. Penyajian materi sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Begitu pula dengan penyampaian konsep, contoh kasus, dan latihan soal sebagai bahan evaluasi ini memiliki kaitan satu sama lain. Sehingga untuk komponen koherensi penyajian gagasan tidak ada perbaikan. Nah, selanjutnya pada komponen kelayakan bahasa meliputi keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Aspek yang belum layak ditemukan pada contoh 1.12 pada penjelasan langkah mengubah bentuk ilmiah menjadi bentuk biasa pada halaman. Saran perbaikannya akan lebih baik jika kalimat dapatkan hasil dari perpangkatan 5 dari basis 10 dirubah menjadi
ubah bentuk 10 pangkat 5 ke bentuk bilangan bulat biasa. Begitu pula dengan kalimat dapatkan hasil dari perpangkatan 3 dari besi 10 menjadi ubah bentuk 10 pangkat min 3 ke bentuk desimal. Serta pada kalimat lakukan perkalian dengan memindahkan tanda desimal sebanyak 3 tempat ke kiri. Akan lebih baik jika dirubah menjadi kalikan bilangan tersebut sesuai dengan aturan perkalian desimal. Untuk poin yang keempat, mengenai visibilitas implementasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran pada tingkat SMP, tidak ada saran perbaikan. Karena pada buku ini tidak hanya menggunakan satu model pembelajaran, tetapi mengimplementasikan 3 model pembelajaran yang meliputi project based learning yang ditemukan pada kegiatan 1.1 halaman 4 dan proyek 1 halaman 39. Di mana model pembelajaran ini dapat melatih sikap kolaboratif, proaktif, dan sikap kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Buku ini juga mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning yang dapat ditemukan pada kegiatan 1.3 halaman 7 dan 1.9 halaman 23 karena menggunakan masalah yang nyata dalam penemuan konsep. Model pembelajaran yang ketiga yang diimplementasikan dalam buku ini yaitu discovery learning yang dapat ditemukan pada kegiatan 1.2 halaman 5-6, kegiatan 1.4 halaman 12-13, kegiatan 1.5 pada halaman 14-15, kegiatan 1.6 pada halaman 16, kegiatan 1.8 halaman 22, dan kegiatan 1.11 halaman 35 yang dapat melatih siswa dalam berpikir analitis dan bersikap intuitif melalui pemahaman contoh soal dan penyelesaian masalah. Begitu pula pada komponen kelayakan perujukan pada sumber yang dirujuk tidak ada perbaikan. Kemudian untuk komponen yang terakhir mengenai kegrafikan yang meliputi layout, ilustrasi gambar dan foto, desain tampilan, dan identitas atau keterangan gambar juga tidak ada perbaikan karena ilustrasi dan gambar yang digunakan sudah jelas dan mempermudah siswa dalam memahami konsep dan beberapa latihan soal. Sekian hasil telaah buku dari saya. Saya memohon maaf untuk segala kekeliruan maupun kesalahan saya baik dalam mentelaah buku, dalam penyampaian, serta dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.